Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ternyata polemik yang terjadi sebenarnya terkait dengan video yang disebarkan oleh Bu Elza kemarin ini ternyata tidak sampai di situ sebetulnya. Beragam memang spekulasi, beragam juga komentar yang terjadi di masyarakat netizen. Tidak terlebih oleh Ibu Titin ya, yang dimana katanya sudah ditayangkan di persidangan. Tapi kenyataan yang terjadi kemarin di video sebelumnya dari Ibu Titin juga pernah menjelaskan bahwa itu tidak pernah ditayangkan. Dan ternyata juga sekarang ini dikomentari lagi dan dipertegas kembali oleh Bu Titin sebenarnya kapan itu terjadi, kapan tayangan itu ditayangkan begitu, kapan video itu ditayangkan begitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan semeton tentang pernyataan dilakukan oleh Bu Titin ya. Ini dia videonya. Ya, sebetulnya saya meyakini betul seperti dalam tayangan video sebelumnya saya dan Mbak Cindy Sembiring yang hadir di persidangan. Kemarin juga saya konfirmasi ke Bu Wit. Ingat nggak pernah ada tayangan mengenai video pengakuan? Tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan 2016 pada saat Saka Tatal maupun di 2017 pada saat sidang dewasa. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan baik di 2016 saat Saka Tatal maupun 2017 saat pengadilan orang dewasa. Pada saat mereka duduk sebagai terdakwa tidak pernah. Jadi kalau itu yang dinyatakan pernah dibuka di persidangan, saya minta yang bersangkutan menyebutkan tanggal berapa. Tanggal berapa rekaman itu dibuka? Tanggal berapa? Apakah di tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa, Ibu? Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, walaupun acak-acakan, detail banget tanggal berapa tayangan video rekaman itu dibuka di persidangan. Tanggal berapa? Iya, itu dia. Dijawab ya. Kita sinkronkan dengan catatan dari Panitera. Saya aja punya loh, seorang kampung punya loh catatannya, walaupun tulisannya kehabisan pulpen kemudian diganti spidol. Ada yang warnanya hitam tiba-tiba diganti warna biru. Saya yang orang kampung punya catatannya. Tanggal berapa? Apabila Ibu meyakini bahwa klien Ibu disuruh membuka tanggal berapa, kita sinkronkan dengan catatan Panitera. Nah itu sebenarnya ya simpel sekali sebenarnya yang diminta oleh Bu Titin begitu kepada si tante kita yang di Ono-Ono ya, bahwa sebenarnya kalau memang itu terjadi, kalau memang pernah dibuka, tinggal adu data saja. Dari kemarin memang itu diminta ya, silakan adu data mana yang lengkap begitu, data mana yang benar begitu kan. Jadi bukan hanya statement-statement spekulasi yang tidak jelas. Tinggal kapan ketemu, adu data, clear semuanya ya. Katanya contoh kecil saja, ini kan sudah ditayangkan katanya ya. Dipertanyakan oleh yang menghadiri langsung persidangan waktu itu, yaitu Bu Titin. Siapa, kapan, jam berapa, di mana? Kan tinggal ditunjukkan saja itu ya. Karena pada sidang tanggal 4 Oktober itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Saka Tatal. Jadi yang Ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Apakah pada saat Bapak Rudiana sebagai pelapor memberikan kesaksian di tanggal 3 Oktober, apakah di tanggal itu? Kita sinkronkan dengan catatan di Panitera. Kemudian rekaman video itu, rekaman CD hasil interogasi. Di sini disebutkannya barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya
alias Kliwon itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan. Di sini sebutannya bahasa barang bukti tambahan, tidak seperti barang bukti lain. Itu pun barang bukti yang dihadirkan itu sudah beberapa mengalami kejanggalan. Misalnya dalam dakwaan jaksa yang terhormat, jaksa itu menyatakan di dakwaan dipukul dengan bambu ukuran 50 cm. Tetapi di dalam tuntutan si bambunya itu berubah panjangnya menjadi barang bukti bambu bulat ukuran 70 cm. Di dalam dakwaan jaksa 50 cm. Silahkan diperiksa kembali. Kalau Ibu hanya punya putusan, saya punya dakwaan, punya catatan-catatan. Ini catatannya nih, kalau bisa baca hebat banget nih. Itu catatan saat persidangan ya, Bu ya? Catatan saat persidangan. Saya detailnya 8 tahun yang lalu masih disimpan ya. Saya sebutkan detailnya, bagaimana ininya, semua disebutkan. Makanya Ibu tolong tunjukkan di tanggal berapa. Nah, visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai bentuk lain? Apakah pakai infocus? Apakah pakai laptop? Apakah di komputer? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya, karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu. Tidak pernah. Ayo kita adu bukti. Tanggal berapa? Nanti kalau bisa kita panggil panitera yang dulu megang perkara ini, pegang jaksa, hakim yang hadir di sidang perkara itu, kita adu bukti. Kalau saya Bu orang kampung, nggak mungkin bisa menghadirkan mereka. Tetapi seorang jam terbang yang sudah luar biasa, yakinlah bisa berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kalau saya tidak akan bisa, karena kemampuan saya juga sangat terbatas. Jadi kalau orang terkenal pastilah bisa manggil-manggil yang lain. Kalau mulai lagi Bu Titin nih. Artinya seorang pengacara kampung. Jadi sebetulnya emang nggak di catatan tanggal berapa. Karena setiap detail, misalnya kesaksian penyidik tanggal berapa yang menyatakan kalau melakukan interogasi begini-begini, saya punya semua catatannya, punya semua tanggal-tanggalnya. Apakah di tanggal 3 Oktober, 4 Oktober, apakah di tanggal 17 Februari, apakah di tanggal 17 Februari Ibu itu ditayangkan, karena pada tanggal 17 Februari 2017 kami sebagai pengacara terus-menerus menyatakan permintaan dibukanya CCTV yang di jalur itu ada CCTV. Banyak, sekitar 5 sampai 7 diakui oleh para penyidik yang waktu itu melakukan penangkapan. CCTV itu tidak bisa dibuka karena gelap. Anggota lain yang melakukan penangkapan menyatakan CCTV itu tidak bisa dibuka karena tidak ada ahlinya. Itu sih tanggal 17 Februari. Jadi mohon diinformasikan tanggal berapa rekaman itu ditayangkan di persidangan dan bentuknya seperti apa. Bentuk penayangannya, apakah menggunakan laptop panitera, apakah menggunakan komputer panitera, apakah menggunakan infocus, karena kami tidak pernah, kalaupun tayangan itu dibuka, pengadilan waktu itu kan ada kaca, pasti bisa kelihatan dari luar. Kemudian apakah, saya yakin lah justru netizen yang sangat pintar-pintar itu sangat bisa membaca gestur tubuh. Bisa kita baca kok Bunda. Jaya diperiksa, kemudian Eko bisa ketika ditanyain lah kalau nggak mau interogasi. Karena kalau bahasa di persidangan 2016 maupun 2017 itu pelapor mengakui dia menginterogasi. Pelapor mengakui, Bapak Rudiana itu mengakui dalam catatan persidangan, juga dalam putusan dituangkan menginterogasi. Ada putusannya. Kalau tidak percaya nih, ini saya masih pegang tanda tangan basah ya. Jaksa penuntut umum Irfan Wibowo SH. Ini tanda tangannya masih tanda tangan basah nih. Ini berarti asli, bukan fotokopian. Di sini barang bukti tambahan loh, paling akhir ditulisnya. Ini dalam tuntutan ya. Ini dalam tuntutan nomor 4 yang dewasa. Kemudian dalam putusan
dalam putusan. Nah, justru di putusannya Sakatatal, barang bukti itu tidak disebutkan. Ini putusannya Sakatatal, tidak disebutkan loh barang bukti itu. Barang bukti rekaman video pengakuan Jaya yang menurut Ibu Elsa ditayangkan di persidangan, ini tidak disebutkan loh. Ini putusan loh. Nah itu dia Bu Elsa, silakan tadi disebut tuh ya, tadi disebut silakan konfirmasi tuh ya kalau memang berita, kalau memang informasi yang disampaikan oleh Ibu Titin itu tidak benar ya, silahkan dibenarkan oleh Anda begitu kan, mana yang benar ya. Jadi sudah dijabarkan juga dari kemarin, memang sudah dipersilahkan juga ketemu untuk adu data begitu kan, mana yang benar mana yang salah, apakah data dari Bu Titin yang salah dan data Anda yang benar, tinggal ketemu saja tuh ya, adu data saja ketemu. Nanti siapa entah First Grace mungkin yang jadi tengahnya begitu kan, jadi silakan ketemu nanti siapa yang akan lebih lebih benar keterangannya ya yang sudah disampaikan begitu. Jadi kami para netizen menunggu begitu kan. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Bu Titin tidak benar, silahkan mungkin data dari Anda yang lebih benar ya. Silakan ya. Kita lanjutin sebentar. Ini putusan tidak disebutkan di barang bukti Sakatatal. Jadi di dalam putusan Sakatatal tidak disebutkan loh ada barang bukti rekaman. Padahal ada nggak Bu sebentar? Ada nggak, karena mungkin persidangannya berbeda, karena Sakatatal kan peradilan anak yang lebih dulu sidang, lalu kemudian dewasa kan belakangan. Apakah ada perbedaan misalnya karena persidangan anak itu didahulukan, lalu kemudian katakanlah itu nanti bukti tambahan itu sengaja atau memang ketika itu belum ada misalnya? Oh ya nggak bisa, karena menurut pengakuan saksi Bapak Rudiana, orang yang pertama mengakui adalah Jaya, dan Jaya dihadirkan dalam persidangan Sakatatal ya. Kesaksian di Sakatatal ya, Jaya benar-benar. sama Sudirman benar-benar itu dihadirkan di kesaksian Sakatatal. Ya. Kenapa saya bisa ngomong tanggal 4 Oktober 2016? Jadi kalau ada bukti yang pernah ditayangkan, berarti harus ada juga di putusannya Sakatatal. Benar. Ini perbedaannya, ini putusan Sakatatal, nggak ada barang bukti berupa rekaman. Jadi kalau saya bicara data dan fakta, tidak bicara khayalan tingkat tinggi. Saya tidak pernah bicara ada orang yang melihat dua pelakunya berdarah-darah ngetok-ngetok pintu, nggak pernah, karena memang faktanya tidak pernah ada. Saya tidak pernah menyatakan Rana melihat orang di segerombolan, karena yang disaksikan oleh Rana itu hanya 2 orang. Dan Rana mendengar keesokan harinya ada mayat di bawah flyover Talun. Jadi kalau saya bicaranya fakta, bukan khayalan tingkat tinggi. Aduh, kena mental nggak tuh? Sebetulnya video yang sekarang sedang viral itu tidak pernah ditayangkan di pengadilan. Jadi saya juga berterima kasih pada kesempatan ini kepada seluruh media, seluruh masyarakat Indonesia, media TV maupun para YouTuber yang terus mengawal kasus ini. Terima kasih kepada Radio Santun, terima kasih kepada Dewi Aja, kemudian terima kasih kepada Deril Bir, kemudian Gagal Gajian. Saya disebut. Anjasmara di Thailand. Saya disebut, guys. Keren ya, kalau Pak dosen yang ngomong keren. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih yang sudah mengawal. Terima kasih Bunda. Satu-satu. Nanti ketika kapan-kapan saya tonton, saya tulisin deh. Kalau kayak gini kadang-kadang siap Bunda. Karena siap Bunda, siap. Saya disebut. Saya mohon doa juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siap Bunda, siap. Mudah-mudahan Mahkamah Agung terketuk hatinya. Siap Bunda. Kemudian mengabulkan permohonan PK seluruh terpidana. Kemudian Bunda juga berterima kasih juga saya kepada tim sus bentukan Kapolri sampai hari ini masih bergerak, walaupun memang kita terbentur pada proses yang sedang berjalan, yaitu PK. Tetapi saya yakin karena sampai saat ini juga masih bergerak, masih data-datanya masih dihimpun, banyak hal yang terjadi
di luar persidangan, tetapi data dan faktanya tim sus sudah punya. Mudah-mudahan ketujuh terpidana yang masih mendekam bebas tahun ini. Amin Bunda, semangat Bunda. Dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa. Siap. Saya juga tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan, karena memang bukan hanya bersuara, tapi saya juga akan menghadirkan bukti-bukti di persidangan yang saya miliki, data-data yang saya miliki apabila itu dibutuhkan oleh siapapun, termasuk oleh Ibu Elsa. Barangkali butuh data-data, saya kasih Bu tanggal berapa, tanggal berapanya. Ayo kita ngobrol bareng, kita bedah apa sih perkara ini sebetulnya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Aduh. Pemirsa demikian. Aku merinding di apa namanya? Saya tidak bisa ngomong ya. Makasih Bunda ya. Ini luar biasa menurut ini luar biasa untuk saya ya, yang dimana tadi di stage juga tuh ya sama bundanya tuh. Aduh, ini keren ini. Tapi intinya semeton ya, dan ini memang selalu juga saya sampaikan dari awal. Memang saya saya ngebahas apa namanya? Kok saya belepetan jadi ngomongin ya. Ini seperti mimpi ya. Begitu memang channel saya disebut oleh Bu Titin. Tapi intinya semeton ya, selalu juga saya sampaikan untuk terus mengawal kasus ini. Karena apa semeton ya? Ini selalu saya sampaikan bahwa kalau kasus ini tidak kita kawal semeton sampai akhir ya, ini akan terus terjadi begitu ya. Ini akan terus akan ada korban-korban lagi lah dalam ketidakadilan ini. Bahwa ini sebagai tonggak mungkin ya perjuangan. Dan pernah juga saya sampaikan semeton, ini kenapa kasus ini begitu istimewa semeton ya, karena begitu YouTuber, begitu TikToker juga di situ, para hakim yang baik di situ, para pengacara yang baik juga di situ, para wartawan yang baik juga di situ, menjadi satu kekuatan yang luar biasa menurut saya ya. Ini kok saya merinding jadi. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa ketika memang kasus ini kita kawal ya. Ini mungkin sejarah yang tidak pernah saya lihat seumur hidup saya sebetulnya. Ketika sekali lagi wartawan yang baik di situ, reporter yang baik di situ, para YouTuber yang baik juga di situ ya, para hakim yang baik juga di situ, para pengacara yang baik juga di situ, terhimpun dalam satu kekuatan yang luar biasa sebetulnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebetulnya untuk 7 atau 8 orang ini nanti diterima ya di MA dan mereka akan bebas ya. Gimana bahagianya ya, dan mudah-mudahan sih ini menjadi sesuatu yang luar biasa lah untuk kita, dan perjuangan kita akan terus berlanjut sebetulnya sampai 7 per 8 orang ini akan bebas. Terima kasih sekali lagi Bu Titin ya Bunda ya, karena saya di situ juga di situ. Tapi yang menarik sebetulnya ya, saya menemukan satu video juga yang menarik yang perlu saya share juga. Sebenarnya apakah ini memang sengaja atau memang ini adalah langkah yang salah yang diambil oleh kuasa hukum si Ono, sehingga kesannya kok kayak apakah ini merupakan suatu langkah yang salah lah kita sebut ya. Coba simak video ini ya, yang menarik untuk kita saksikan. Ini dia sebentar. Sedang menjerumuskan Rudiana ke dalam tong sampah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena baru-baru ini Elsa Sharif menyebarkan video pengakuan Jaya menganiaya si Eki dan si Vina. Wah, ini kan bahaya kalau dikonfrontir langsung dengan si Jaya. Ada apa behind the skin-nya ataupun kejadian sebelum video itu dibuat? Apa jangan-jangan nanti si Jaya ngaku tuh di situ? Iya Pak, saya ngaku di situ karena ditodong pistol. Iya, siapa tahu. Siapa yang dirugikan? Jelas Rudiana ya kan? Ataupun sebelumnya dia ditekan terlebih dahulu, mana itu dalam pengakuannya tidak didampingi pengacara. Ini kan bahaya, ini justru akan menjerumuskan Rudiana. Gimana ini Elsa Sharif? Aduh, makin kesini makin kesono. Aduh, profesor. Tapi sekali lagi tidak usah begitulah Bang ya, tidak usah begitu. Beliau itu profesor ya, yang sebagian hidupnya memang dalam penanganan kasus, sehingga jam terbangnya luar biasa lah ya. Tapi bagaimanapun juga sekarang kalau by data, walaupun maaf sekali lagi ya Bunda Titin yang katanya pengacara kampung gitu kan, tapi kok kualitasnya berbeda ya. Malahan masyarakat netizen lebih percaya ke Bunda Titin gitu, Ibu Titin begitu ya.
Tapi ini ya sebetulnya di akhir video terus kita kawal kasus ini ya. Perjuangan kita akan selesai sebetulnya kalau 7 per 8 orang ini akan bebas ya. Sekali lagi terima kasih Bunda ya. Silakan juga berkunjung ke channelnya Ibu Titin ya. Jangan lupa juga di situ kita bantu kembangkan juga biar suara-suaranya semakin jauh lah terdengar ya, Bunda kita ya, untuk channel juga bisa berkembang. Jangan lupa juga kunjungi ya channel Ibu Titin. Jadi segitu aja video semeton ya. Dari video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berkefatal. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.